Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Sumatera Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 13 Februari 2024. Kali ini bersama saya Muhammad Irhas Fakhruddin. Dan saya Berisha Isa. Berbagai informasi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut kita saksikan cuplikan topik utama untuk hari ini. KPU Kabupaten Kota pastikan hari ini logistik sampai di PPS. Angin kencang berpotensi terjadi hingga 2 hari ke depan. Kita ke informasi pertama, saudara. Satu hari sebelum pencoblosan, Panitia Pemungutan Suara PPS Nagari Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum tahun 2024 ke 20 TPS. Logistik pemilihan umum tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Gunung Medan Kabupaten Dharmasraya memastikan semua logistik selesai hari ini didistribusikan. Sementara itu, Harmiza, Ketua PPS Gunung Medan mengatakan sebanyak 20 TPS terdiri dari 100 kotak yang berada di Nagari Gunung Medan dipastikan sore ini selesai didistribusikan. KPPS dan Limas juga telah mempersiapkan tempat pemungutan suara atau TPS dengan menata tempat untuk pencoblosan yang berlangsung pada besok 14 Februari 2024. Dalam hal pendistribusian logistik telah kami lakukan dari jam setengah 11 tadi, yang mulai dari TPS 1. Dalam pendistribusian ini kami didampingi oleh pihak kepolisian dan juga sekretariat dari PPS Nagari Gunung Medan. Di dalam penerimaan logistik di TPS itu kami telah menyerahkan kepada seluruh anggota KPPS dan juga didampingi oleh para Linmas. Harmiza menambahkan ada beberapa TPS yang rawan, termasuk TPS khusus yang berada di Lapas Kelas 3 Kabupaten Dharmasraya. Untuk mengantisipasi adanya kendala, petugas keamanan dari Polres Dharmasraya telah di-standby-kan di semua TPS. Dari Kabupaten Dharmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, seluruh logistik pemilu telah didistribusikan ke 104 kelurahan yang ada di Kota Padang. Ditargetkan selambatnya sore ini, logistik pemilu telah diterima petugas TPS yang tersebar di 1.281 titik. Hari ini merupakan pendistribusian logistik pemilu hari terakhir ke 104 kelurahan di Kota Padang. Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra, yang ikut mengawasi selama proses pendistribusian, mengatakan selama proses distribusi yang dimulai sejak 11 Februari 2024 berjalan lancar tanpa kendala apapun. Karena juga ikut diawasi dan dikawal ketat oleh aparat TNI, Polri, serta jajaran pemerintah daerah. Ditargetkan selambatnya sore ini, logistik pemilu telah diterima oleh petugas di TPS yang tersebar di 1.281 TPS. Sehingga malam ini petugas TPS bisa melakukan persiapan dan briefing internal yang terdiri dari 7 anggota KPPS dan 2 petugas keamanan. Diharapkan selambatnya pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, seluruh persiapan di TPS rampung dilakukan agar seluruh petugas beristirahat, sehingga esok paginya pukul 6:30 waktu Indonesia Barat bisa datang ke lokasi TPS tepat waktu. Riki Eka Putra juga menambahkan, di Kota Padang terdapat 8 TPS khusus yang terdapat di 2 lokasi, yakni di LP Muaro dan Rutan Anak Ayah. Logistik pemilu di TPS khusus ini nantinya juga harus sudah diterima selambatnya sore ini. Selain itu, bagi pemilih yang tengah dirawat di rumah sakit juga telah ditunjuk TPS terdekat yang nantinya petugas TPS akan mengunjungi pasien dengan cara membawa seluruh perlengkapan pencoblosan. Ketua KPU Kota Padang juga menjelaskan hingga batas waktu terakhir terdata jumlah DPTB masuk Kota Padang mencapai 7 ribuan pemilih. Jumlah tersebut telah disebar di beberapa TPS agar nantinya tidak terjadi penumpukan di salah satu TPS. Nafika Adfrianti, TVRI Sumatera Barat. PPK Kecamatan Sungai Barameh memprioritaskan pendistribusian logistik di Pulau Panjang dan Jorong Ranah Panantian, dan 2 daerah tersebut mendapatkan perhatian khusus karena di kepulauan dan memiliki akses yang cukup sulit dijangkau dan harus memperhatikan faktor cuaca.
Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Sungai Barameh akan memberikan perlakuan khusus terhadap beberapa TPS yang memiliki akses sulit untuk dijangkau. TPS di Pulau Panjang harus didistribusikan dengan kapal dan daerah ranah penantian menggunakan kendaraan khusus. PPK sudah menyiapkan kapal dan terpal penutup logistik dan memprioritaskan pendistribusian tersebut agar logistik aman dan bisa kembali ke PPK. Pasca pungut hitung di TPS dengan selamat dan aman karena mobilisasinya sangat bergantung kepada faktor cuaca. Ketua PPK Kecamatan Sungai Barameh Hamirul Ihsan mengaku sudah menerima 405 kotak suara berisi kelengkapan. Logistik itu disimpan di gudang PPK dan akan didistribusikan hingga tanggal 13 ke masing-masing TPS di kecamatan tersebut. Secara umum, persiapan logistik masih aman. PPK dan PPS sudah menjalin komunikasi dengan KPPS. Tentang tahapan distribusi logistik, bahkan KPPS sudah membagikan C pemberitahuan dan mempersiapkan di masing-masing titik. Allah ini akan kita distribusikan tanggal 13 paling lama. Bisa dijelaskan Ketua untuk air bangkis ini ada berapa titik atau ke daerah yang rawan atau yang sulit ini Ketua? Kalau di air bangkis ini, kalau kita lihat kan ini yang masuk titik yang terrawan itu kan ada Pulau Panjang dan ranah penantian. Kenapa? Karena kalau misalnya Pulau Panjang ini kita antisipasi cuaca ekstrim dan ranah penantian ini cuaca ekstrim juga. Tapi kita udah minta koordinasi sama teman-teman. Kita akan melakukan itu daerah yang terdulu, dikhususkan dulu distribusinya. Kayak kapal nanti kita akan beri itu terpal untuk kotak surat-suara. Biar takutnya nanti di jalan tidak kena hujan, tidak basah. Oke, sejauh ini bagaimana kondisi logistik dan pengamanan bagaimana Ketua? Sampai sekarang masih aman, Pak. PPK yakin semua tahapan bisa berjalan lancar karena berbagai BIMTEK sudah dilakukan dan pernah simulasi. Sementara TPS sulit juga mendapatkan perhatian khusus dan pengamanan setiap pergerakannya. Sementara personil pengamanan TPS akan kawal logistik pemilu menuju TPS hingga kembali ke gudang PPK pasca pungut hitung. Petugas dilarang meninggalkan logistik dari pengawasan. Langkah ini ditekankan Kapolres demi menjaga keamanan pemilu dan menghindari pelanggaran. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Disaputra, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mulai mendistribusikan logistik pemilu. Pendistribusian dilakukan selama 2 hari, 1 hari sebelum pemungutan surat suara. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Datar menjadwalkan distribusi logistik pemilu 2024 selama 2 hari. Logistik pemilu diangkut dengan menggunakan truk dari gudang KPU di 5 Kaum dengan kawalan aparat kepolisian. Hari pertama pendistribusian, logistik pemilu diperuntukkan ke daerah pemilihan 1 Tanah Datar yang meliputi Kecamatan 10 Koto, Batipuh, dan Paryangan. Kemudian dilanjutkan Kecamatan Lintau Buo Utara, Padang Gantiang, serta Kecamatan Tanjung Emas. Sedangkan sehari sebelum pemilu, distribusi baru dilakukan untuk daerah Dapil 2 dan 4, meliputi Kecamatan 5 Kaum, Rambatan, Batipuh Selatan, Sungaiang, Sungai Tarap, Salimpaung, dan Tanjung Baru. Ketua KPU Tanah Datar mengatakan seluruh logistik tersebut sudah tersegel dan nantinya disimpan terlebih dahulu di kantor kecamatan sebelum menuju tempat pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Jadi mobil yang berangkat jauh nanti di shift 2 dia pasti akan berangkat ke trip yang dekat. Nah, trip yang dekat sekarang dari gudang itu pasti dia nanti berangkat ke trip yang paling jauh. Adapun di Tanah Datar terdapat sebanyak 939 TPS yang tersebar di 75 nagari. Dari total TPS tersebut, sebanyak 4 TPS terkategori rawan saluran komunikasi dan berjarak cukup jauh dari pusat kecamatan. Dari Kabupaten Tanah Datar, demikian laporan Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, KPU Kota Solo memastikan distribusi logistik pemilu 2024 selesai pada hari ini. Meskipun dalam keadaan cuaca hujan, KPU memastikan logistik aman dan bisa digunakan esok hari. Meski dalam keadaan cuaca hujan dengan intensitas sedang, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo memastikan hari ini logistik pemilu sampai di tempat panitia pemungutan suara. Pantauan di lokasi, logistik diangkut dengan menggunakan 2 unit kendaraan truk, kemudian didistribusikan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Kecamatan Tanjung Harapan. Menurut pihak KPU Kota Solo, awalnya logistik dibawa ke tempat panitia pemilihan kecamatan, kemudian di tingkat kecamatan dibuatkan berita acara untuk disalurkan ke PPS.
Selanjutnya dari PPS, logistik dijemput oleh pihak kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Jumlah TPS yang ada di Kota Solo sebanyak 236 TPS. Setiap TPS mendapatkan 4 bilik suara, kemudian 1 paket di luar kotak suara dan 5 kotak suara yang di dalamnya berisi surat suara, segel, formulir, dan berbagai lainnya. Sementara itu, pihak pemerintah Kota Solo yang ikut menyaksikan pendistribusian logistik mengharapkan penyaluran logistik bisa berjalan lancar dan aman. KPU dan aparat kita di lapangan setelah tempat pemungutan suara dengan personilnya sudah siap semuanya dan sudah antisipasi juga kalau ada kelurahan yang rawan dengan kondisi alam untuk cuaca dan kemudian tidak akan menjadi kendala. Dan itu kita berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat kita dapat betul-betul dapat keluar menggunakan hak pilihnya pada jam yang sudah ditentukan. Sementara itu, meski dalam keadaan cuaca hujan, pihak KPU memastikan seluruh logistik aman dan bisa digunakan esok hari. Diimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya secara jujur dan adil. Demikian laporan Adi Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Menjelang hari pemilihan atau pencoblosan dalam pemilu serentak tahun 2024, kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kota Payakumbuh mulai mendirikan tempat pemungutan suara atau TPS. Pendirian TPS lebih cepat dilakukan agar persiapan pemilu lebih maksimal, serta dapat menekan berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan baik dan sesuai aturan, serta tingkat partisipasi pemilih tinggi, KPPS Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat mulai mendirikan TPS. Lokasi yang dipilih yang berada di pusat pasar Payakumbuh tersebut merupakan lokasi baru dibandingkan dengan TPS sebelumnya. Pemindahan lokasi tersebut dilakukan agar lebih mudah dijangkau oleh pemilih di TPS 01. Sebelumnya TPS 01 tersebut berada di depan pos pemadam kebakaran. Pemindahan tersebut dilakukan agar pemilih lebih nyaman dan tidak terganggu dengan aktivitas keluar masuk mobil pemadam kebakaran. Di lokasi baru tersebut, KPPS yakin pemilih dengan mudah menemukan lokasi TPS tempat mereka memberikan hak pilih. Selain itu, lokasinya juga lebih nyaman, termasuk sarana listrik serta jaringan telekomunikasi yang bagus. KPPS menargetkan partisipasi pemilih mencapai 100% di TPS. Ya, karena agar TPS di sini nantinya lebih fokus, lebih rapi, lebih tertata, agar nantinya semua yang telah diberikan pemberitahuan datang nyaman. Ya, alhamdulillah untuk TPS 1 di sini lokasi strategis dan pemilih pun bisa mencari dengan alamat yang sangat strategis. KPPS Kelurahan Nunang Daya Bangun, khususnya di TPS 01 telah selesai membagikan C formulir atau undangan pemilih kepada 276 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Di Kelurahan Nunang Daya Bangun terdapat 10 TPS dalam pemilu serentak tahun 2024. TPS yang didirikan tersebut juga memperhatikan sejumlah hal lainnya, termasuk agar mudah diakses oleh pemilih penyandang disabilitas. Sementara terkait logistik pemilu, KPU Kota Payakumbuh merencanakan akan mulai mendistribusikan hari ini ke masing-masing kelurahan yang ada di 5 kecamatan. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, jajaran personil Polres Agam dan Polres Bukit Tinggi mengamankan mobilisasi pendistribusian logistik pemilu 2024. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya kemacetan dan kecelakaan pada saat menuju 92 nagari se-Kabupaten Agam. Sebanyak 500 orang personel jajaran Polres Agam dan Polres Bukit Tinggi ikut melakukan pengamanan pendistribusian logistik pemilu 2024. Mengawal 90 unit armada truk yang mengantarkan paket lengkap berupa kotak suara dan surat suara ke 92 nagari se-Kabupaten Agam. Kapolres Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati mengatakan, pihaknya mengerahkan 500 orang personil untuk melakukan pengamanan pendistribusian logistik ke seluruh wilayah hukumnya. Khusus di Kabupaten Agam, pihaknya mengamankan 45 unit armada pengantar logistik pemilu ke 54 nagari. Wilayah pengamanan mencakup Kecamatan Ampe Angke, Ampe Koto, Malala, Banu Hampu, Sungai Puah, Canduang, Baso, Tilatang Kamang, Kamang Mage, dan Palu Puah. Selain akses jalan rawan bencana dan laka lantas, daerah yang dilalui cukup memakan waktu karena jarak yang cukup jauh. Untuk itu dibutuhkan pengamanan ekstra dalam pendistribusian logistik ini. Kita melakukan pengamanan terhadap
terhadap TPS-TPS yang ada di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi itu berdasarkan status dari TPS itu ada yang kurang rawan, ada yang rawan, ada yang sangat rawan. Kebetulan untuk wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi itu TPS-nya berstatus kurang rawan. Jadi 2 personil Polri itu mengamankan 8 TPS. Sama di Pagadi, khusus Pagadi itu ada 2 personil Polri yang mengamankan 7 TPS. Jadi 2 personil ini kami tempatkan untuk mengawal TPS yang terjauh ini, yaitu di Nagari Pagadi. Sementara itu Kabagops Polres Agam Kompol Yulandi mengatakan pihaknya fokus pada pengamanan mobil pendistribusian logistik di Kelo 44. Pihaknya akan memprioritaskan mobil logistik itu agar tidak terjadi kemacetan atau laka lantas di jalan paling rawan itu. Selain itu, pihaknya juga mengamankan penyimpanan logistik yang dititipkan di masing-masing kantor nagari. Bersama PPK, KPPS, Panwascam, dan masyarakat mengawal ketat surat dan kotak suara sesuai kebutuhan di setiap TPS nantinya. Sampai saat sekarang kendala tidak ada, situasi kondusif, dan besok pun kita akan melakukan penutupan jalan di sepanjang Kilo 44 sampai pendistribusian mobil yang untuk ke Kecamatan Matur dan Agam Timur selesai, baru kita buka akses jalan di Kilo 44. Jajaran kepolisian juga menghimbau masyarakat dapat berperan aktif mensukseskan pemilu 2024 ini, bersama-sama mengawal dan mengawasi pemilu berjalan jujur, adil, aman, dan lancar. Berharap pemilu damai di Kabupaten Agam dapat sesuai harapan. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, untuk mengetahui situasi terkini terkait progres ataupun perkembangan kegiatan pemusnahan APK di hari kedua masa tenang dan kesiapan pemungutan suara serta pendistribusian logistik pemilu di Kota Padang, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Barat Nakmah Majid yang sedang berada di gudang KPU Kota Padang. Selamat sore Nakmah. Ya, selamat sore Faru, benar sekali dapat kami informasikan saat ini saya sedang berada di gudang utama KPU Kota Padang, yaitu tepatnya di Jalan Bypass kilometer 19 Kecamatan Balai Gadang, dan memang dijadwalkan pada sore ini nanti akan dilakukan kegiatan pemusnahan surat suara begitu dalam bentuk surat suara rusak. Dan memang tentunya surat suara ini sebelumnya telah melalui proses penyortiran dan juga proses pendistribusian ke seluruh TPS yang ada di Kota Padang begitu. Dapat kami informasikan juga Fahru dan saudara, berdasarkan data yang kami peroleh sendiri, memang jumlah dari surat suara berlebih dalam kondisi rusak ini adalah sekitar ribuan lebih begitu. Dan memang nantinya dipastikan di seluruh TPS yang ada di Kota Padang nantinya tidak ada lagi surat suara yang berlebih. Dan untuk informasi lebih lanjutnya akan kita berbincang dengan Ketua KPU Kota Padang, Bang Rike Kaputra. Selamat sore, Bang. Oke, selamat sore Nahma. Ya, Bang, berbicara terkait dengan teknik untuk pemusnahan surat suara nanti itu seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan? Baik, sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum, bahwa pada hari pemungutan suara, surat suara hanya boleh berada di lokasi TPS. Nah, ketentuan ini tentu memberikan konsekuensi terhadap seluruh sistem yang bekerja dalam melakukan pengolahan logistik pemungutan suara. Nah, salah satu sistem yang bekerja melakukan pengolahan ini kan KPU Kabupaten Kota. KPU Kota Padang itu sudah melakukan sortir dan lipat surat suara, kemudian melakukan pengemasan ke dalam sampul, kemudian melakukan pengepakan ke dalam kotak suara, dan juga sudah dikirimkan ke seluruh TPS yang ada di Kota Padang. Nah, H-1 ini di dalam ketentuannya paling lambat sudah harus dimusnahkan seluruh kelebihan surat suara yang sudah disortir. Hasilnya itu terdiri dari surat suara yang berlebih dan surat suara yang dinyatakan rusak berdasarkan hasil sortir. Nah, kita akan laksanakan sore ini, nanti akan disaksikan oleh kepolisian Polresta Kota Padang, kemudian juga akan disaksikan oleh Bawaslu Kota Padang. Nah, para pihak kita minta nanti untuk ikut menandatangani berita acara
dengan harapan berita acara inilah sebagai bukti bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu akan berlangsung luber dan jurdil selama hari pemungutan dan penghitungan suara. Itu baik, Bang Eka, untuk jenis surat suara apa saja gitu yang dimusnahkan nanti? Baik, sama dengan pemilu kita. Pemilu kita ini ada 5, artinya juga ada 5 jenis surat suara. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPD, surat suara pemilu anggota DPR, surat suara pemilu anggota DPRD provinsi, dan surat suara pemilu anggota DPRD kabupaten kota. Total seluruhnya itu harus kita musnahkan sore hari ini. Ya. Kira-kira untuk total sendiri surat suara yang berlebih dan rusak ini berapa, Bang Riki? Kalau kita kan KPU Kota Padang sudah menerima surat suara untuk 5 jenis pemilu ini kan 3.403.025 lembar. Yang dinyatakan rusak itu hanya 0,25%. Tepat di angkanya itu 8.674. Nah, kerusakan-kerusakan ini tidak menyebabkan surat suara itu mengalami kekurangan, ya, tidak menyebabkan surat suara itu mengalami kekurangan yang signifikan. Jadi kita sudah mendapatkan pergantian, dan kemudian seluruh surat suara yang dinyatakan baik itu juga sudah dilipat, dikemas ke dalam sampul, dilakukan pengepakan ke dalam kotak suara, dan juga sudah didistribusikan ke 2.681 TPS. Itu dia. Baik, selain surat suara, apakah ada logistik pemilu 2024 lainnya yang akan dimusnahkan nih, Bang Riki? Dalam ketentuannya hanya surat suara. Dalam ketentuannya hanya surat suara. Kenapa hanya surat suara itu? Kenapa surat suara itu perlu dimusnahkan? Untuk menjaga kredibilitas dari proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak boleh surat suara itu beredar di luar TPS, termasuk di gudang KPU Kabupaten Kota. Jadi surat suara hanya satu tempatnya hari ini, di TPS. Itu luar biasa sekali. Berarti kita sudah siap untuk pencoblosan besok ya, Barika. Kalau dari KPU Kota Padang sendiri seperti apa nih dalam menjelang hari pencoblosan besok, tepatnya 14 Februari, Bang Riki? Ya, hari ini ya logistik itu sudah tuntas ya, kemudian juga sudah diterima oleh seluruh anggota KPPS di 2.681 TPS. Artinya kawan-kawan di tingkat TPS hari ini melakukan pengecekan, pemeriksaan, apakah ada logistik yang kurang kirim ya. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ya, pemeriksaan, mereka akan melakukan finishing pembuatan TPS ya, persiapan akhir untuk pemungutan dan penghitungan suara. Nah, setelah itu mereka akan melakukan briefing persiapan untuk pelaksanaan dan pelayanan pemilih di hari pemungutan suara besok. Itu dia. Luar biasa sekali. Terima kasih informasinya, Bang Riki. Dan pemirsa, tentunya kita harapkan dengan adanya pemusnahan surat suara berlebih yang dalam kondisi rusak ini dapat mengurangi atau meminimalisir kecurangan yang terjadi, serta untuk antisipasi penyalahgunaan surat suara pada proses pencoblosan yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Demikian laporan dari Padang. Saya kembalikan ke studio Faru. Iya, terima kasih Nakma. Untuk informasi langsung dari gudang KPU Kota Padang terkait pemusnahan surat suara rusak dan berlebih dan pendistribusian untuk di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ya, dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kapolres Kabupaten Pasaman melakukan pemeriksaan ulang sekaligus melepas secara resmi keberangkatan ratusan personil untuk pengamanan TPS pada pemilu tahun 2024. Para personil diminta tidak untuk berjaga ekstra dan tidak meninggalkan lokasi TPS selama bertugas. Upaya mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan tentram, Polres Kabupaten Pasaman mengerahkan 265 personil untuk pengamanan TPS, termasuk 30 personil yang merupakan BKO dari Polda Sumatera Barat. Sebelum diberangkatkan, para personil yang bertugas juga dicek kelengkapan yang mereka miliki untuk pengamanan dan dipastikan tidak kekurangan peralatan. Kapolres Kabupaten Pasaman AKBP Yudo Huntoro mengatakan, setiap personil yang ditugaskan untuk PAM TPS dibekali dengan peralatan yang memadai dan
dan dipastikan siap siaga dalam pengamanan. Bahkan, kata Yudo, para personil juga dibekali dengan obat-obatan ataupun vitamin selama menjalankan tugas. Sebelum diberangkatkan juga telah dilakukan pengecekan kesehatan serta kelengkapan peralatan selama bertugas. Sementara untuk TPS dengan lokasi rawan juga dipastikan ada perlakuan khusus, terlebih medan yang akan ditempuh untuk pengamanan cukup sulit dan jauh. Polres Pasaman mengerahkan pasukan untuk pengamanan TPS 235 personil Polres Pasaman ditambah 30 personil dari Polda. Jadi keseluruhan 265 personil untuk pengamanan PAM TPS yang ada di Kabupaten Pasaman. Kami mengkategorikan rawan, itu rawan jauh. Di sini rawan jauh di Kabupaten Pasaman ada 4, yaitu Kecamatan Mapak Tunggur, Kecamatan Mapak Tunggur Selatan, Kecamatan Raung, dan Kecamatan Buakoto. Nah, di situ kami kategorikan TPS rawan dalam arti jauh dari pemukiman dan juga sulitnya transportasi dan medan yang ditempuh oleh personil kita ke lokasi-lokasi tempat berdirinya TPS. Kapolres menghimbau agar personil yang ditugaskan dalam PAM TPS dapat menjaga keamanan selama pesta demokrasi berlangsung. Juga mengajak masyarakat untuk dapat menjaga ketentraman agar pemilu terlaksana sebaik-baiknya. Sementara itu hingga hari kedua masuknya masa tenang pemilu tahun 2024, masih banyak ditemukan APK peserta pemilu yang masih terpasang. KPU Kabupaten Pasaman membongkar paksa APK calon wakil rakyat yang tidak mengindahkan aturan kampanye tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, menjelang pemungutan suara 14 Februari 2024 Rabu esok, Polres Pariaman menugaskan 300 personil untuk mengamankan TPS. Diharapkan seluruh personil bisa menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pemilu di wilayah hukum Polres Pariaman berjalan aman, lancar, dan kondusif. Seluruh personil kepolisian siap melakukan pengamanan keseluruhan TPS yang ada, baik TPS di Kota Pariaman maupun TPS yang berada di Kabupaten Padang Pariaman yang masuk dalam wilayah hukum Polres Pariaman. Kapolres Pariaman AKBP Adrenaldo mengatakan seluruh personil ditugaskan untuk melakukan pengamanan di seluruh TPS. Mengingat banyaknya jumlah TPS di wilayah hukum Polres Pariaman, sehingga masing-masing anggota ada yang mengamankan 1 TPS, 2 TPS, dan 3 TPS. Pengamanan yang dimaksud menguasai situasi di lokasi TPS serta potensi kerawanan yang mungkin akan terjadi, mencegah hal-hal yang berpotensi mengganggu proses pemungutan suara, termasuk mengamankan surat suara dan pendistribusiannya. Namun sejauh ini wilayah hukum Polres Pariaman terbilang aman karena kearifan masyarakat di Pariaman selama ini terkenal mampu menjaga kondusivitas keamanan di daerahnya masing-masing. Sekitar 30 personil untuk backup kita. Untuk Polda standby di sini. Dengan kita melepas semuanya untuk seluruh personil Polres Pariaman kita lepas di wilayah sini. Walaupun kondisinya jumlah TPS lebih banyak daripada jumlah anggota, sehingga kita menempatkan ada yang 1 personil untuk 3 TPS, ada yang 5 TPS, ada yang 1 personil 4 TPS. Namun tetap kita upayakan, kita maksimalkan untuk menjaga, kemudian mendukung kesuksesan dan kelancaran pesta demokrasi ini. Selain itu, kepolisian mengimbau masyarakat serta para pendukung caleg maupun paslon agar turut serta menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas selama pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, tim gabungan Bawaslu melakukan sterilisasi alat peraga kampanye pada hari kedua masa tenang di Pulau Sipora. Ratusan APK yang masih bertebaran dicopot dan diangkut ke kantor Bawaslu. Selama masa tenang, kegiatan kampanye dan seluruh alat peraga kampanye disterilisasi jajaran Bawaslu di setiap kecamatan. Sementara itu di Pulau Sipora, sterilisasi alat peraga kampanye hari kedua masa tenang dimulai dari kilometer 0 Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara hingga Desa Sioban Kecamatan Sipora Selatan. Pembersihan APK seperti spanduk, baliho,
poster, stiker, dan bendera tidak hanya dilakukan di sekitar pinggir jalan raya, namun juga di halaman, rumah, dan toko warga. Sebagian alat peraga kampanye telah dicopot secara mandiri oleh peserta pemilu, sehingga APK yang dibersihkan Bawaslu hanya sisa APK lainnya yang belum diturunkan peserta pemilu. Proses pencopotan dan pengangkutan alat peraga kampanye dilakukan Bawaslu bersama Satpol PP, didampingi stakeholder lainnya dengan mengerahkan 3 truk. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Tulus Chandra Simanungkalit mengatakan, pembersihan alat peraga kampanye dan patroli pengawasan dilakukan hingga hari ketiga masa tenang. Selama sterilisasi, alat peraga kampanye terdapat peserta pemilu yang mengaku belum disampaikan dan dikoordinasikan. Sementara pihak KPU dan Bawaslu telah menyurati seluruh partai politik peserta pemilu untuk membersihkan APK selama masa tenang. Memang kita sudah memasuki masa tenang, mendekati hari H pemungutan suara, jadi segala bahan, alat, segala APK partai ataupun sifatnya yang mengandung unsur kampanye itu memang harus steril. Kita tidak ingin ada lagi karena memang masa batas kampanye sudah selesai, maka tanggal 11, 12, 13 kita memasuki jadwal hari tenang. Selanjutnya APK yang diamankan akan didata dan diamankan di kantor Bawaslu dan Panwascam setempat. Kemudian hingga hari kedua masa tenang, belum ada laporan yang masuk sesuai mekanisme ke jajaran Bawaslu Mentawai terkait dugaan pelanggaran kampanye. Menjelang hari pemungutan suara, masyarakat diingatkan untuk menolak politik uang dan mewaspadai adanya serangan fajar. Jika menemukan indikasi pelanggaran kampanye dan politik uang, masyarakat diimbau untuk melaporkannya sesuai prosedur yang berlaku. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, demikian laporan Cornelia Sepdin Rahayu, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Bawaslu Kota Bukit Tinggi mengantisipasi terjadinya politik uang selama masa tenang pemilu 2024. Untuk itu, jajaran panitia pengawas pemilu kecamatan maupun kelurahan harus lebih jeli melihat potensi pelanggaran. Guna mengantisipasi terjadinya politik uang saat masa tenang, Bawaslu Kota Bukit Tinggi menekankan kepada pengawas kecamatan, kelurahan maupun tempat pemungutan suara yang tersebar di 365 titik agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Alni mengatakan, dalam masa tenang tidak dibenarkan adanya pelaksanaan kampanye maupun penyebaran bahan kampanye dan politik uang. Dalam pelaksanaan patroli oleh jajaran pengawas pemilu di Kota Bukit Tinggi beserta stakeholder terkait agar memastikan Kota Bukit Tinggi bersih dan aman dari kegiatan kampanye dan politik uang selama masa tenang. Selain itu, Bawaslu juga menghimbau terhadap peserta pemilu untuk tidak memposting di media sosial dan penyiaran terkait kegiatan berbau kampanye selama masa tenang. Bawaslu juga berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi politik uang dan menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil di pemilu tahun 2024. Masa tenang ini adalah tahapan pemilu yang ke-8 yang harus dilakukan pemastian bahwasanya pada masa tenang ini tidak ada aktivitas kampanye lagi yang dilakukan oleh peserta pemilu, yang dilakukan oleh masyarakat secara umum dalam tahapan ini. Maka Bawaslu di seluruh jajarannya, mulai dari Bawaslu Kota, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, BKD, sampai kawan-kawan pengawas TPS akan dilibatkan melakukan patroli di masa tenang yang 3 hari ini. Alni menambahkan, dengan patroli yang ketat dilakukan oleh pihak pengawas pemilu bisa menekan terjadinya politik uang. Dan jika nantinya terjadi indikasi melakukan pelanggaran tidak sesuai aturan dalam masa tenang, maka Bawaslu akan menindak tegas pihak yang melanggar. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wayudi, TVRI Sumatera Barat. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, bagi tanggapan titik rencana bagus. Abu yang banyak pagi tadi sama Pak Mai, Pak susah. Apa lah?
kita nih kan mau pemilu nih Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro kenelayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini. Iya. Kalau saya enggak itu, Pak. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro kenelayan ya, Pak Maya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji itu Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Maya. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan keluar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya.
Angin kencang yang terjadi sejak pagi di sekitaran Kabupaten Pasaman menyebabkan 2 bangunan milik warga roboh. Kedua bangunan tersebut yakni 1 toko bangunan dan 1 unit rumah warga yang berada di Jalan Bypass Kabupaten Pasaman. Fenomena angin kencang yang terjadi di Kabupaten Pasaman mulai mengancam keselamatan warga. Bahkan hingga saat ini dilaporkan 2 bangunan roboh yang berada di sekitar Jalan Bypass Lubuk Sikaping. Data sementara BPBD Kabupaten Pasaman ada sejumlah titik lokasi robohnya rumah warga akibat angin kencang. Baru 2 lokasi yang didatangi untuk evakuasi. Komandan Regu Tim BPBD Kabupaten Pasaman, Farizal, mengatakan tim yang diterjunkan ke lokasi saat ini fokus evakuasi penyelamatan warga dan memetakan kerawanan terkait bencana angin kencang tersebut. BPBD masih menunggu informasi lanjutan terkait perakiraan cuaca dari BMKG. Kemudian akan melanjutkan pendataan bangunan terdampak. Terjadi angin kencang, mungkin puting beliung, kami telah koordinasi dengan BMKG, tapi belum dikirim prediksi perkiraan anginnya. Dan untuk saat ini yang bisa kami lakukan hanya evakuasi warga yang terjebak. Karena kami belum bisa mengambil tindakan karena angin masih berlangsung seperti yang bapak-bapak lihat. Yang bisa kami lakukan cuma evakuasi, baik itu bayi, balita dan juga ada orang-orang tua. Dan juga tadi salah satu ada warga kita penyandang disabilitas, alhamdulillah sudah kita selamatkan juga. Kalau untuk sampai saat ini data asesmen belum dapat kami rilis dan belum dapat kami laporkan karena kami lebih fokus sekarang kepada nyawa. Jadi ada berapa jiwa tadi yang terjebak ya Pak ya? Kalau untuk yang terjebak sampai tadi kami evakuasi, balita ada 2, bayi 1, keluarga 3. Sekitar 4 orang ada yang kami evakuasi di 2 titik. Dan di titik lain, tim lain lagi menuju ke lokasi. BPBD Kabupaten Pasaman mengimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi kerawanan robohnya bangunan atau pohon tumbang akibat angin kencang. Warga diminta agar tidak mendekati lokasi-lokasi yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Para pengendara juga diminta untuk lebih waspada saat melewati lokasi rawan pohon tumbang. Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Pasaman juga masih terus memantau dan patroli untuk memastikan dampak angin kencang tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Angin kencang yang melanda Pasaman Barat sejak beberapa hari belakangan menyebabkan 1 orang siswi kelas 5 SD meninggal dunia tertimpa pohon aren saat mandi di kawasan sekitar ikan larangan Lubuk Landua. Untuk itu, BPBD meminta warga tingkatkan kewaspadaan. Angin kencang terus-menerus terjadi sejak beberapa hari belakangan di Pasaman Barat. Beberapa pohon sempat tumbang dan merusak sejumlah atap rumah warga. Bahkan hari Minggu siang, seorang anak meninggal dunia akibat tertimpa pohon. Berdasarkan data BPBD, korban tertimpa pohon aren yang tumbang itu berada di pinggir sungai dan menimpa korban berinisial NA yang sedang mandi di sekitar ikan larangan Lubuk Landua. Kalatsa BPBD Pasaman Barat Army Ningdel mengatakan, secara umum Pasaman Barat dilanda angin kencang, bahkan pohon tumbang menimpa jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa, sementara pelajar yang meninggal sudah dimakamkan. BPBD meminta masyarakat lebih waspada terutama saat berada di luar rumah atau di sekitar pohon besar atau baliho karena rawan tumbang dan menimbulkan korban jiwa. Ada bencana gitu ya, ada pohon yang tumbang, tepatnya pertama itu di hari Minggu ya, hari Minggu kemarin, pertama di daerah Lubuk Landua. Landua itu tumbangnya ada pohon di sana, ada anak-anak yang sedang mandi sekitar jam 12.30 itu, umurnya sekitar 12 tahun ya, dan tertimpa pohon. Alat ketimpa itu dibawa ke YRC tapi tidak bisa diselamatkan. BPBD dan dinas terkait akan siaga dan mengedukasi warga, termasuk pengendara di sekitar tebing atau pohon. Angin dikhawatirkan bisa menimbulkan kerusakan atau bencana alam lainnya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, 2 hari Kota Padang dilanda angin kencang, lebih kurang sebanyak 26 pohon tumbang.
Selain menimpa kendaraan, pohon tumbang juga menimpa rumah, menghambat akses jalan, serta merusak aliran listrik dan kabel telepon. Tim gabungan dari BPBD, Satpol PP, Damkar Kota Padang, dan TNI Polri terus berjibaku melakukan evakuasi sejumlah pohon tumbang di Kota Padang akibat dilanda angin kencang. BPBD Kota Padang mencatat lebih kurang 26 pohon tumbang akibat Kota Padang dilanda cuaca ekstrim angin kencang dalam 2 hari ini. Rata-rata pohon yang tumbang memiliki panjang 17 hingga 20 meter dan berdiameter 60 cm hingga 100 cm. Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulfiton mengatakan, selain menimpa rumah menghambat akses jalan, merusak kabel listrik dan telepon, pohon tumbang tersebut menimpa 3 unit mobil yakni 2 unit di Jalan Hamka, Kecamatan Padang Utara dan 1 unit mobil angkot di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tanga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Upaya dari 2 hari kemarin sampai hari ini terjadi angin kencang di Kota Padang. Khusus pada hari ini sama-sama kita saksikan sebanyak lebih kurang ada 25 atau 26 titik terjadi pohon tumbang yang diakibatkan oleh angin yang kencang ya, yang sehingga pohon-pohon kebanyakan tumbang. Memang ada kita lihat di lokasi ya, ada beberapa titik seperti tadi di Simpang Hadis Tidong dekat kantor DPRD ya, itu ada 2 mobil yang tertimpa. BPBD Kota Padang mengimbau kepada masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang diprediksi akan terjadi beberapa hari ke depan, yang bisa memicu pohon tumbang, longsor, dan banjir. Redo Jayusman, TVRI, Sumatera Barat. Berdasarkan perakiraan BMKG di Minangkabau, sejumlah wilayah di Sumatera Barat berpotensi terjadi angin kencang yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara dari arah Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia. Sejumlah wilayah di Sumatera Barat diprediksi hingga 2 hari ke depan berpotensi terjadi angin kencang. Di antaranya di Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Petugas BMKG Minangkabau memantau dinamika atmosfer dalam 3 hari terakhir terjadi peningkatan tekanan udara, mulai dari lapisan permukaan hingga lapisan atas dengan ketinggian 3.000 kaki. Hal ini menyebabkan daerah dilalui angin dari arah Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia cenderung memiliki kecepatan rentang 20 hingga 40 knot. Untuk di Sumatera Barat diperkirakan kecepatan angin akan terus berkurang sejak hari ini dengan kecepatan 15 knot yang turun dibandingkan kemarin dengan kecepatan angin mencapai 25 knot. Kasih Observasi dan Informasi BMKG Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan angin kencang tidak mempengaruhi aktivitas penerbangan maupun pelayaran. Namun masyarakat diimbau tetap waspada dan menghindari baliho, pohon besar dan lapuk. Sistem tekanan tinggi antara sistem tekanan rendah, di mana kita melihat terjadi perbedaan yang cukup besar antara gradien tekanan di Laut Cina Selatan dengan di Samudra Hindia, yang ini menyebabkan terjadi peningkatan angin mulai dari lapisan permukaan hingga lapisan di atasnya atau ketinggian hingga 3.000 lebih dari 3.000 feet. Yang akibatnya ialah beberapa daerah di wilayah Sumatera Barat dan juga termasuk hingga ke Laut Cina Selatan itu cenderung angin relatif lebih tinggi. Kita melihat bahwa kecepatan angin mencapai 20 sampai 40 knot untuk daerah-daerah tersebut. Lalu untuk di Sumbar sendiri, berdasarkan pemodelan memang kita melihat bahwa masih terdapat potensi angin kencang terutama di daerah-daerah pesisir barat seperti di Pasaman Barat, kemudian di Agam, kemudian di Padang. Berdasarkan pengamatan BMKG Minangkabau, kondisi angin kencang tidak hanya terjadi di Sumatera Barat tetapi juga di sejumlah wilayah lainnya, seperti Batam, Riau, Nusa Tenggara Timur, Papua Nugini bagian selatan, dan sejumlah wilayah di Pulau Sulawesi. Bahkan beberapa dari wilayah tersebut memiliki kecepatan angin lebih dari 40 knot. Novika Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, angin kencang dengan terik panas kembali melanda wilayah Kabupaten Agam. Masyarakat diminta waspada terhadap bencana pohon tumbang dan kematian ikan secara mendadak di sekitar Danau Maninjau. Angin kencang disertai terik panas matahari kembali melanda wilayah Kabupaten Agam, terutama di wilayah selingkar Danau Maninjau.
Daerah yang terkurung perbukitan itu sangat rawan pohon tumbang dan kematian ikan secara mendadak. Camat Tanjung Raya Roza Syafdevianti mengatakan, seperti di awal tahun 2023 lalu, bencana tubuh belerang dan kematian ikan secara mendadak diawali angin kencang disertai terik panas matahari. Masyarakat menyebutnya angin dare atau angin yang berasal dari daerah timur. Hingga saat ini pihaknya telah mendapat laporan lebih dari 10 kasus pohon tumbang melanda daerah tersebut. Sejumlah rumah warga mengalami kerusakan akibat pohon tumbang. Selain itu juga mengganggu akses jalan dan aliran listrik. Menghimbau kepada masyarakat kita yang beraktivitas di luar ruangan, yang pertama yaitu selalu tetap waspada terkait dengan nanti pohon tumbang yang juga akan mengancam keselamatan kita. Dan yang kedua, bagi yang berkendaraan agar memperhatikan ranting pohon atau dahan yang akan menimpa dan jangan memarkir kendaraan di bawah pohon, serta jangan membakar sampah sembarangan. Dan terakhir kami menghimbau juga kepada masyarakat, jika terjadi ancaman segera melapor ke jorong kita masing-masing dan nanti jorong akan menindaklanjuti informasi ini ke kecamatan. Angin kencang sudah dimulai sejak awal Januari lalu, namun dalam waktu 1 minggu ini semakin parah dan hampir setiap hari terjadi perubahan warna air Danau Maninjau dari biru menjadi warna hijau hingga berwarna hitam. Melihat tanda-tanda tersebut, pemerintah menghimbau masyarakat untuk berhati-hati, terutama warga yang tinggal di sekitar perbukitan dan banyak pepohonan. Melakukan percepatan panen ikan keramba agar tidak mengalami kerugian mati mendadak akibat tubuh belerang. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan tunjangan khusus di luar gaji bagi guru yang mengajar di daerah 3T, salah satunya di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Besaran insentif di luar gaji yang akan diterima guru SMA SMK di Mentawai yakni 2,5 juta per bulan. Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menganggarkan 12 miliar untuk tunjangan insentif guru di daerah 3T. Tunjangan insentif 2,5 juta per bulan akan diberikan kepada guru-guru atau tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tunjangan ini untuk memberikan motivasi bagi guru yang berada di daerah 3T agar lebih fokus dalam mengajar tanpa memikirkan faktor ekonomi. Insentif yang diberikan juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kualitas materi yang diajarkan kepada anak didik. Dengan demikian, SDM generasi muda di Mentawai bisa berkualitas. 2024 setiap guru dan tenaga kependidikan di Mentawai itu dapat 2,5 juta per bulan. Ya, itu adalah Progul Bapak Gubernur memperhatikan daerah-daerah Mentawai, dan kita juga memperjuangkan asrama untuk sekolah di Mentawai, karena di Mentawai itu rentangnya antara rumah dengan sekolah itu jauh. Maka kita perjuangkan ke PUPR pusat untuk sekolah-sekolah di Mentawai disediakan asrama siswa gitu. Tidak hanya memberikan insentif tambahan gaji guru di daerah 3T, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga akan membangun asrama. Hal ini karena SMA, SMK, dan SLB terletak di ibu kota kecamatan, sehingga siswa sulit mengakses layanan pendidikan. Pembangunan asrama akan dilakukan tahun ini dan sedang menunggu realisasi anggaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Delima Febria, Juni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Wali Nagari Padang Lawe Sungai Tarap Tanah Datar akan mendata petani yang ladangnya terdampak erupsi Merapi. Meningkatnya intensitas erupsi Merapi sejak beberapa waktu terakhir menyebabkan hasil pertanian warga menjadi terdampak. Petani di Padang Lawe, Kecamatan Sungai Tarap Tanah Datar sebelumnya terpaksa memanen hasil pertanian mereka lebih awal, antisipasi kerugian dampak sebaran abu vulkanik Merapi. Pemilik ternak juga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pakan karena pakan yang ada telah bercampur dengan abu vulkanik. Menanggapi hal ini, Wali Nagari Padang Lawe mengaku saat ini belum mengetahui secara pasti luas lahan pertanian warga yang terdampak abu vulkanik Merapi di wilayah tersebut. Meski demikian, pihaknya telah berencana melakukan pendataan guna menentukan angka pasti baik luas maupun jumlah kerugian yang dialami oleh petani. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna mengupayakan solusi terbaik bagi petani yang terdampak.
Sekarang berdampak kepada masyarakat. Sama-sama kita lihat bagaimana abu sangat tebal yang jatuh di Nagari Padang Lawe. Nagari Padang Lawe mempunyai 4 jorong. Seluruh 4 jorong ini terdampak terhadap erosi Gunung Merapi. Banyak tanaman masyarakat kita yang bisa panen, gagal panen jadinya. Jadi itulah sebagian yang berdampak pada tanaman, pada ternak dari masyarakat. Rata-rata masyarakat kami mempunyai ternak seluruh nagari kami, 4 jorong ini rata-rata sekitar perkiraan 350 ternak yang ada di Nagari Padang Lawe. Nagari Padang Lawe di tanah datar menjadi salah satu nagari terdampak sebaran abu vulkanik Merapi. Nagari ini terletak di lereng Gunung Merapi dan berjarak lebih kurang 10 km dari puncak kawah. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Esok 14 Februari 2024, Sumatera Barat hari ini akan hadir lebih awal, yakni pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Saya Brisya Isa. Dan saya Muhammad Irhas Fakhrudin mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you Bang Farul. Pemilu serentak 2024, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Ayo kita nyoblos. Rabu, 14 Februari 2024. Hidupkan demokrasi dengan suaramu.